Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Saya percaya hari ini menjadi hari penuh berkat bagi kita semua. Khususnya karena kita mau menikmati perjamuan kudus setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk pada firman Tuhan, kita buka Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-20. Matius 26 ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Malam hari itu diperkirakan pada hari Kamis, tanggal 14 April tahun 29 Masehi. Tuhan Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 muridnya. Saya percaya Tuhan Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 muridnya bukan hanya pada malam itu saja. Tapi sudah sering kali mereka duduk makan untuk makan siang bersama, mungkin juga untuk makan malam bersama, sering kali. Tapi peristiwanya tidak ditulis di Alkitab. Yang ditulis di Alkitab adalah pada ayat 20 dari Matius 26, setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ini adalah makan malam yang istimewa. Makan malam yang istimewa sehingga dicatat oleh keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Makan malam yang lain, Tuhan Yesus bersama murid-murid tidak dicatat oleh Injil. Tapi ini dicatat oleh Injil. Ada yang istimewa dalam acara makan malam ini. Dan kalau kita lihat di sini tekanannya adalah Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Jadi ini adalah makan malam yang private, makan malam yang khusus. Tidak untuk banyak orang, bahkan tidak untuk murid Tuhan Yesus yang lain. Kita tahu murid Tuhan Yesus bukan hanya 12. Ada murid-murid perempuan, ada murid-murid yang lain yang kadang-kadang ikut serta berjalan dengan Tuhan Yesus, kadang-kadang juga tidak. Tetapi ada 12 murid yang khusus yang dipilih oleh Tuhan dan dengan 12 murid inilah Tuhan Yesus makan. Ini pasti makan malam yang istimewa, yang penting. Sehingga dicatat oleh keempat Injil. Apa sebabnya? Karena di sini ada dua hal penting yang hendak Tuhan Yesus sampaikan. Ada dua hal penting yang Tuhan Yesus hendak sampaikan di malam hari makan malam bersama ini. Kesempatan yang sangat indah. Dan dipilih oleh Tuhan Yesus makan malam, bukan makan siang. Apa sebabnya? Karena hari malam itulah adalah hari di mana kita makan terakhir di hari itu. Saudara kalau makan malam, biasanya itu adalah makan terakhir pada hari itu. Kita makan lagi besok hari, sudah hari yang baru. Besok pagi kita mungkin makan lagi. Ya tapi bagi yang suka makan mungkin 2 jam sekali makan ya. Jadi enggak ada hari yang baru, yang enggak pokoknya 2 jam sekali itu porsi yang baru gitu ya. Tapi saya harap saudara tidak begitu ya, karena kita harus hidup yang sehat dan tertib gitu ya. Sehingga makan malam adalah makan terakhir. Dan kalau kita lihat di sini makan malam ini menggambarkan situasi di akhir zaman. Sama seperti kita saat ini, gereja Tuhan hidup di akhir zaman. Hidup pada kondisi malam menjelang pagi. Pagi hari adalah gambaran kedatangan Tuhan Yesus kembali. Pagi hari gambaran hari yang baru. Dan hari yang baru bagi kita bukan hari yang baru di dunia. Tapi hari yang baru buat kita adalah hari yang baru bersama dengan Tuhan Yesus selamanya di dalam surga. Dan itu menggambarkan satu masa setelah kita melewati akhir zaman atau setelah zaman ini berakhir. Jadi makan malam ini adalah satu hal yang sangat istimewa. Dan di sini ada dua hal penting yang Tuhan Yesus hendak sampaikan. Kedua hal penting ini berkenaan dengan akhir zaman. Kedua hal penting ini berkenaan dengan gereja Tuhan di akhir zaman. Hal penting yang pertama, Matius 26 ayat 21. Matius 26 ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Hal yang pertama yang Tuhan Yesus beritahukan, hal yang penting harus diberitahukan, ada dua hal tadi. Pertama adalah Tuhan Yesus menyatakan tentang murid yang akan menyerahkan dia. Apakah Tuhan Yesus belum tahu bahwa nama murid itu Yudas?
Yudas Iskariot. Saya percaya Tuhan Yesus sudah tahu persis. Murid yang dimaksud adalah Yudas Iskariot. Apakah Tuhan Yesus orangnya suka berbelit-belit? Suka muter-muter kalau ngomong? Saya rasa tidak. Lalu kenapa kok Tuhan Yesus tidak langsung straight to the point? Bahwa malam hari ini Yudas akan menyerahkan aku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya Yudas akan menyerahkan aku. Kenapa tidak seperti itu? Apakah Tuhan Yesus demikian sopannya kepada Yudas sehingga Yudas tidak hendak dipermalukan di depan teman-temannya? Atau punya maksud lain? Ternyata pada malam hari itu yang akan mengkhianati Yesus bukan hanya Yudas. Karena ini berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang gereja Tuhan. 12 murid ini gambaran gereja Tuhan yang duduk semeja makan dengan Tuhan. Yang begitu akrab dengan Tuhan. Yang begitu dekat hubungannya dengan Tuhan. Tapi di antara salah satu mereka ini gereja Tuhan. Akan ada yang mengkhianati Yesus. Ini menjadi model banyak orang beriman di akhir zaman. Model-model yang ada di akhir zaman adalah model-model 12 rasul yang duduk di meja makan bersama dengan Yesus. Dan salah satunya adalah model Yudas. Tuhan Yesus tidak mau menyebutkan nama Yudas karena bukan hanya Yudas yang akan mengkhianati Yesus. Tapi ada banyak orang di akhir zaman dari murid-murid Yesus, dari gereja Tuhan yang muncul sebagai orang-orang yang akan mengkhianati dia. Dan Tuhan Yesus tahu orang-orang itu. Mengapa Tuhan Yesus kok tidak mencegah? Mengapa kok Tuhan Yesus tidak mencegah Yudas? Yudas, janganlah kamu menyerahkan aku. Sudahlah Yudas, janganlah engkau berbuat jahat seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus tidak mencegah Yudas? Masih ada waktu itu untuk mencegah Yudas. Tuhan Yesus adalah Allah yang menghormati pilihan saudara dan saya, pilihan manusia. Kita itu berada dalam kondisi bebas memilih. Dosa memperbudak kita, tapi Allah tidak pernah memperbudak saudara dan saya. Allah memberi kebebasan. Justru kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa kita itu memerdekakan kita. Sejak saat itu kita merdeka. Merdeka itu artinya boleh berbuat apa saja terserah sesuka hati kita. Allah tidak akan membatasi free will kita, keinginan bebas kita, kehendak bebas kita. Justru Allah mau, kalau engkau diberi kebebasan, apa yang akan kau pilih? Kalau engkau diberi kebebasan seperti ini, apa yang akan kau ambil sebagai bagian hidupmu? Ketika kita mungkin masih anak-anak, usia ya di bawah taman kanak-kanak gitu ya, masih PAUD atau apa istilahnya saat ini. Atau taman kanak-kanak kita tidak bebas. Kita mau beli apa, kita mau makan apa, kita mau pergi kemana, tidak bebas kita. Setelah kita lebih besar lagi, SD, SMP, SMA, kita sudah mulai lebih bebas. Mulai lebih bisa kemana-mana. Apalagi kalau saudara adalah orang yang merantau ke kota lain. Dan di sana saudara menumpang atau kos di sana. Seperti saya dari Malang, saya kos di kota Bandung untuk melanjutkan studi di kota Bandung. Di situ terasa bebas benar-benar. Tidak ada orang tua yang mengawasi, tidak ada orang tua yang ngomel ketika kita pulang terlalu malam dan sebagainya. Ya kalau bapak kos, ibu kos ngomel-ngomel, kita pindah kos yang lain kan gampang ya gitu. Tidak mau pokoknya dikekang dan sebagainya. Tapi kebebasan itu bisa menjerumuskan kita. Ketika kita menggunakan kebebasan itu secara salah, maka kita terjerat di dalam sebuah masalah, persoalan yang seringkali berkepanjangan. Tuhan tidak mau membuat Yudas tidak bebas di dalam memilih. Sehingga Yudas boleh memilih, kamu mau mengkhianati aku atau kamu tidak mau mengkhianati aku. Yudas bebas memilih, dan begitu juga bukan hanya Yudas. Semua orang beriman di akhir zaman, gereja Tuhan di akhir zaman, yang menjadi Yudas-Yudas akhir zaman, yang menjadi pengkhianat-pengkhianat Kristus di akhir zaman, bebas memilih. Saudara mau melanjutkan sebagai murid Kristus atau saudara mau berhenti di sini
dan mulai meninggalkan Tuhan Yesus dan malah menjadi musuh Kristus. Mana yang mau dipilih? Apa yang Yudas lakukan sesungguhnya? Di antara murid-murid Tuhan Yesus akan muncul orang-orang yang mengkhianati dia. Apa yang dikhianati? Yang dikhianati, bukankah Yudas ini bukan istrinya Yesus? Sehingga apa yang dikhianati? Kalau seorang suami mengkhianati atau seorang istri mengkhianati pernikahan, maka mereka mengambil jalan selingkuh dan mengkhianati pernikahan. Tapi dengan Yesus, apa yang dikhianati? Bukankah Yudas sudah mengalami kasih sayang Yesus yang begitu luar biasa selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi? Kasih sayang Yesus yang luar biasa ini termasuk kepada Yudas belum sempat dibalas oleh Yudas dan tidak mungkin bisa dibalas oleh Yudas. Tapi justru yang Yudas lakukan adalah mengkhianati kasih Yesus itu. Saudara dan saya sudah menerima kasih Yesus yang luar biasa. Bahkan kalau saudara dan saya diberi mic gitu ya, suruh kesaksian, banyak kesaksian yang sudah saudara alami. Kita sudah mengalami kasih Yesus yang luar biasa. Pertanyaannya, mungkinkah kita membalas kasih Yesus itu dengan apapun juga dalam hidup kita? Saya rasa tidak mungkin. Tuhan Yesus sudah naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita tidak pernah naik ke atas kayu salib untuk menebus dosanya Yesus. Kasih Yesus tidak mungkin dibalas. Kalau kasih Yesus tidak mungkin dibalas, ini sebuah pelajaran yang indah. Jangan pernah menjadi pengkhianat-pengkhianat Yesus. Kita pindah dulu, saudara beri tanda Matius 26, saudara beri tanda di sana. Kita pindah dulu ke Amsal 11. Kita mau melihat bagaimana sesungguhnya seorang pengkhianat itu. Amsal 11 ayat 3-6. Amsal 11 ayat 3-6. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Seseorang yang berkhianat itu akan menerima akibatnya. Pengkhianat di sini dikatakan pada ayat 3, pengkhianat itu akan dirusak oleh kecurangannya. Kenapa disebut curang? Karena dia mengkhianati. Dia melakukan sebuah pengkhianatan. Yudas mengkhianati kasih Yesus. Sehingga Yudas akan dirusak oleh kecurangannya. Ayat 6 mengatakan, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengkhianatan digerakkan oleh hawa nafsu. Sementara kasih setia tidak pernah digerakkan oleh hawa nafsu. Oleh sebab itu kita lihat di sini, pengkhianat ini akan dirusakkan sendiri oleh perbuatannya. Berbeda dengan dikatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Sehingga ketulusan orang itu akan membawa dia kepada bagian-bagian yang terbaik. Ayat 6, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Jadi kejujurannya akan memberikan kebenaran dalam hidupnya. Dan itu akan melepaskan dia dari banyak masalah. Dikatakan pada hari kemurkaan ayat 4, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Bagaimana orang itu bisa melakukan kebenaran kalau dia menjadi pengkhianat? Dia hanya digerakkan oleh hawa nafsu, kecurangannya, dan menghancurkan hidupnya. Jalan orang saleh, ayat 5, diratakan oleh kebenarannya. Kebenaran itu meratakan jalan. Tadinya jalannya bergelombang, sulit ditempuh, menyakitkan di setiap langkah. Tapi kebenaran itu akan meratakan jalan orang yang saleh. Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Sekali lagi, orang fasik ini adalah bukan orang kafir. Orang fasik ini adalah orang yang tahu akan Allah, kenal mungkin akan Allah, tapi tidak peduli kepada Allah. Atau dengan kata lain, orang fasik ini adalah orang yang mengkhianati Allah. Allah yang sudah menciptakannya, Allah yang sudah mengasihinya, dikhianati dengan luar biasa.
Bandingkan dengan Mazmur 41. Mari, Mazmur 41 ayat yang ke-10. Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini adalah gambaran pengkhianatan. Biasanya orang yang berkhianat bukan orang yang jauh, tapi orang yang justru punya hubungan dekat. Saudara tidak mungkin dikhianati oleh orang yang tidak saudara kenal atau tidak mengenal saudara. Saudara mungkin dikhianati oleh atasan saudara, oleh bawahan saudara, oleh rekan kerja saudara, oleh kekasih saudara. Saudara mungkin dikhianati oleh istri saudara, oleh suami saudara, oleh anak saudara, oleh orang tua saudara, oleh orang-orang yang dekat dengan saudara. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, artinya mendapat bagian dalam kehidupanku, telah mengangkat tumitnya, artinya melawan, berontak, berbuat jahat terhadap aku. Ini adalah kondisi yang sangat menyakitkan. Kita mungkin tidak bisa membalas kasih Allah. Tapi pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan kepada Tuhan Yesus akan sangat menyakitkan hatinya. Sangat menyedihkan hatinya. Tanpa sadar seringkali gereja Tuhan mengkhianati kasih Allah, mengkhianati kasih Yesus. Bagaimana caranya mengkhianati? Seringkali di dalam kita membiarkan sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita tidak peduli dengan sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, di situ kita berbuat khianat terhadap apa yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus sudah mempercayakan satu hidup baru pada saudara dan saya. Lalu apa yang kita isi dengan hidup baru kita? Dengan kebebasan kita, free will kita. Apa yang kita isikan dalam hidup baru kita ini? Seringkali yang kita isikan dalam hidup baru kita ini justru hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Kita memilih untuk menyakitkan hati Tuhan. Kita memilih untuk melakukan pemberontakan. Mungkin pemberontakan kecil dari firman Tuhan. Dan kita katakan, ya, saya bukan orang yang sudah kuat imannya. Saya belum malaikat sehingga saya nggak bisa melakukan firman Tuhan itu. Saudara dan saya tidak ditanya bisa atau tidak bisa melakukan firman Tuhan. Tapi saudara dan saya diminta untuk melakukan firman Tuhan. Jadi tidak ditanya bisa nggak melakukannya atau tidak bisa melakukan, tidak. Tapi saudara dan saya diminta untuk melakukan firman Tuhan. Harusnya kalau kita sadar, kita ingat kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Itu saja akan mendorong kita untuk dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ada orang-orang yang berkhianat juga ketika menjadi utusan-utusan Tuhan. Ketika kita menjadi utusan Tuhan, itu tidak serta-merta jalan mudah yang akan kita peroleh. Seringkali adalah jalan yang sulit. Tapi masalahnya kita mau berkhianat tidak dengan tugas kita ini. Seorang tentara yang lari dari medan perang itu akan mendapat penghukuman yang luar biasa. Karena dianggap berkhianat terhadap pasukannya, terhadap negaranya. Saudara dan saya, kita mendapat tugas dari Tuhan. Tugas dari Tuhan ini seringkali kita tunda. Kita tunda dan lama-lama kita abaikan. Saudara dan saya mendapat tugas dari Tuhan, jadikan seluruh bangsa muridku. Sudah seberapa banyak yang saudara jadikan mereka sebagai murid Kristus melalui saudara? Berapa banyak orang? Apa saudara abaikan sampai dengan hari ini tugas ini? Tugas ini masih terus ada. Tugas ini tidak pernah dicabut oleh Tuhan. Tuhan gak mengatakan, ya sudahlah karena kalian gak bisa, waktunya gak ada, sibuk bekerja. Ya sudahlah gak usah jadikan seluruh bangsa muridku, gak usah lah. Ya udah gak usah, saya cabut aja tugas ini, gak pernah. Tuhan tidak pernah mencabut tugas-tugas itu. Juga Tuhan tidak pernah mencabut tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita melayani Tuhan. Tapi seringkali kita menjadi tentara yang desersi, yang meninggalkan pasukannya. Dan tidak lagi bergerak di sana. Seperti Yudas meninggalkan pasukannya. Yudas meninggalkan murid-muridnya ini dan di sanalah terjadi pengkhianatan kepada Kristus. Kita teruskan Matius 26.
ayat 22. Matius 26 ayat 22. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Reaksi normal dari para murid yang mengasihi Tuhan Yesus adalah sangat sedih ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus yang begitu penuh kasih, Tuhan Yesus yang luar biasa ini menjadi guru mereka, menjadi Tuhan mereka, itu akan dikhianati. Mereka sangat sedih. Sambil mereka memastikan bahwa bukan diri mereka yang akan berkhianat pada Yesus. Dikatakan tadi pada ayat 22. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Bukan aku ya Tuhan. Padahal Tuhan Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati. Sehingga para murid ini tidak perlu melaporkan bahwa bukan saya loh. Petrus, Yohanes, Yakobus tidak perlu melaporkan, bukan saya loh. Tapi mereka memastikan bahwa bukan dirinya yang berkhianat. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun ingin berkhianat kepada Yesus. Di sini menunjukkan bahwa kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita tidak akan mengkhianati Dia. Kita tidak akan mengkhianati Dia dengan mengabaikan firman Tuhan. Ketika kita mengabaikan firman Tuhan, ketika kita mengabaikan janji-janji Tuhan, di sana sesungguhnya kita sudah mengkhianati Dia yang kita panggil sebagai Tuhan. Saudara memanggil Dia sebagai Tuhan, berarti apa? Dia adalah Tuan kita. Nah, kalau kita tidak mengikuti instruksi dari Tuan kita, berarti kita sudah mengkhianati Tuan kita. Kalau kita tidak mengikuti apa yang menjadi perintahnya, maka kita sudah mengkhianati Dia. Ketika kita sudah tidak mau peduli dengan janji-janji Tuhan dan menganggap remeh janji Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah mengkhianati Dia. Kita sudah berada pada posisi-posisi seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak lagi memposisikan diri kita sebagai murid Tuhan Yesus. Yudas lupa bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Apa arti murid? Murid artinya orang yang belajar dari seseorang. Siapa gurunya? Mereka ini adalah murid Tuhan Yesus. Berarti mereka ini belajar dari Yesus. Pertanyaannya, adakah pelajaran berkhianat yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka? Adakah saat ini mata pelajaran yaitu teknik-teknik berkhianat yang pernah Tuhan Yesus lakukan dan berikan kepada murid-murid ini sehingga mereka belajar berkhianat? Tidak ada. Yang ada adalah pelajaran tentang mengasihi. Yang ada adalah pelajaran tentang setia. Yang ada pelajaran tentang ketekunan. Yang ada adalah pelajaran tentang penyembahan dan doa kepada Allah. Lalu dari mana Yudas ini bisa mengatakan bahwa dia itu murid Yesus ketika dia itu mengkhianati Yesus? Dia sudah bukan murid Yesus. Dia sudah keluar dari sana. Dia murid iblis. Karena iblis yang membisikkan rencana pengkhianatan itu dalam diri Yudas. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang Yudas tidak setujui dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kan tidak harus berkhianat. Walaupun mungkin ada hal-hal yang Yudas tidak suka dari sikap Tuhan Yesus yang begitu lunak, begitu baik. Tapi tidak harus Yudas itu mengkhianati Yesus. Jadi di sini kembali lagi menunjukkan bahwa ketika kita menjadi murid Yesus, saya tekankan di murid Yesus, dan mengasihi Dia, kita tidak akan berkhianat kepadanya. Kita tidak akan mengabaikan firman-Nya dan juga tidak akan mengabaikan janji-janji Tuhan. Bandingkan dengan Mazmur 119 ayat 158. Mazmur 119 ayat 158. Melihat pengkhianat-pengkhianat aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu.
Pengkhianat tidak berpegang kepada janji Tuhan. Mengkhianati Allah karena apa? Karena tidak berpegang kepada janji Tuhan. Karena menganggap sepele janji Tuhan. Karena meragukan janji Tuhan. Janji Tuhan itu begitu luar biasa loh bagi kita. Kita dijanjikan keselamatan. Kita dijanjikan untuk tidak perlu mengalami hukuman akibat dosa kita. Kita dijanjikan surga yang tidak pernah kita bayangkan seperti apa. Dan ini adalah semua janji-janji Tuhan. Janji Tuhan adalah kita akan disertai oleh Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Ketika kita mengalami kondisi yang membuat kita jatuh, janji firman Tuhan katakan tidak akan sampai jatuh tergeletak. Itu janji-janji Tuhan begitu banyak. Tapi seorang pengkhianat tidak akan berpegang pada janji Tuhan. Kalau saja Yudas berpegang kepada janji Tuhan, dia tidak akan mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara masih ingat penjahat di sebelah salib Tuhan Yesus? Justru penjahat di sebelah salib Tuhan Yesus, yang bukan murid Tuhan Yesus, tidak pernah mendaftarkan diri sebagai murid Tuhan Yesus. Dia berpegang kepada janji ketika Tuhan Yesus nanti akan kembali sebagai Raja. Ingatlah akan aku. Dia berpegang akan janji Tuhan Yesus yang akan datang kembali sebagai Raja. Tapi Yudas, dia mengkhianati Yesus. Kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Kita harus mengikuti akan perintah Tuhan. Dan kita berpegang kepada janji-janji Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Ada satu hal yang juga Tuhan Yesus tunjukkan di sini pada makan malam bersama saat itu di Matius 26. Matius 26 ayat 23 dan 24. Matius 26 ayat 23 dan 24. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Sebagian penafsir Alkitab mengatakan begini, jangan-jangan Yudas ini pahlawan kita. Kenapa pahlawan kita? Karena Yudaslah menyerahkan Tuhan Yesus. Sehingga Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau seandainya Yudas tidak menyerahkan Yesus, maka Yesus tidak mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus tidak pernah menjadi juru selamat kita. Jangan-jangan Yudas ini pahlawan kita. Kita harus berterima kasih kepada Yudas. Sebagian orang yang salah berpikir mengatakan seperti itu. Tapi ayatnya begitu jelas untuk menyingkirkan pemikiran seperti itu. Ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Jadi anak manusia, misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, tentang kematian Tuhan Yesus yang sudah menjadi misinya, adalah pasti terjadi. Pasti terjadi. Apakah Yudas menyerahkan Yesus atau Yudas tidak menyerahkan Yesus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi juru selamat umat manusia yang percaya kepadanya pasti terjadi. Tidak bergantung kepada Yudas menyerahkan Yesus atau tidak. Jadi dikatakan sekali lagi saya baca, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi tentang misi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, untuk mati di atas kayu salib sebagai juru selamat, itu pasti terjadi dan tidak ada hubungannya dengan pengkhianatan Yudas. Bahwa ceritanya seperti itu, itulah yang terjadi karena Yudas ini berkhianat. Orang yang berkhianat pada Tuhan Yesus ini akan mengalami sesuatu yang sangat buruk bagi orang itu. Orang itu suka salah berpikir.
Kenapa kamu berbuat dosa? Ya supaya Tuhan bisa mengampuni saya. Kalau saya tidak berbuat dosa, nanti Tuhan nganggur. Tidak ada Tuhan mengampuni saya, maka saya berbuat dosa. Saya jawab, kalau gitu kamu celaka dan kekurangan saja. Nanti supaya Tuhan menolong kamu sehingga kamu tidak kekurangan. Oh ya jangan didoain begitu katanya. Sama dengan hal seperti itu, orang seringkali berpikir bahwa Tuhan baru bisa mewujudkan rencananya karena bantuan manusia. Di manakah manusia berada ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini? Di manakah manusia ketika Tuhan menghapuskan atau mengakhiri alam semesta ini di akhir zaman? Tidak ada peran manusia sedikit pun. Tidak perlu bantuan siapapun. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, rencananya untuk mengasihi manusia yang mau bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat pasti akan terjadi. Tapi akibat yang sangat buruk akan dialami oleh orang yang berkhianat kepadanya. Tuhan Yesus memberikan tanda tentang siapa yang akan mengkhianatinya. Ayat 23 mengatakan begini. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Nah, Tuhan Yesus mengatakan itu di depan semua murid-muridnya 12 orang ini. Saya pikir kalau memang seperti itu, mungkin Yudas yang akan mengkhianati Yesus, dia nahan-nahan tangannya dong. Ketika Tuhan Yesus mau mencelupkan tangannya, dikatakanlah pada ayat 23, mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan mengkhianati aku, yang akan menyerahkan aku. Maka ketika Tuhan Yesus mau mencelupkan tangannya di pinggan itu, ya Yudas menarik tangannya dong. Sebab kalau Yudas mau mencelupkan juga ketahuan sama semua, bahwa oh inilah dia. Tapi bukan itu maksud Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan dia ini justru orang yang sangat dekat dengan dia. Digambarkan di sana dengan bersama-sama mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Kalau tidak sangat dekat dengan Yesus, dia tidak mungkin mencelupkan tangannya bersama-sama dengan Yesus. Pasti dia akan mempersilahkan Yesus duluan. Karena dia sungkan sama Tuhan Yesus. Dia mempunyai hubungan yang ada jarak dengan Tuhan Yesus. Tapi ini adalah orang yang benar-benar sangat dekat dengan Yesus. Sehingga orang itu tidak sungkan untuk mencelupkan tangannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam pinggan itu. Jadi Tuhan Yesus memberikan tanda. Mereka yang berkhianat ini bukan orang yang jauh, tetapi justru orang yang dekat. Dan ini merupakan hal yang Tuhan Yesus jelaskan di makan malam yang istimewa pada waktu itu. Yaitu adalah menunjukkan gereja Tuhan di akhir zaman hati-hati. Akan banyak bermunculan pengkhianat-pengkhianat. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengkhianati Yesus dengan apa? Dengan memelintir arti dari firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, tafsiran firman Tuhan yang benar dipelintir oleh hamba Tuhan itu. Kebetulan hamba Tuhan itu mungkin senior. Kebetulan hamba Tuhan itu mempunyai jemaat yang ribuan. Sehingga orang mengatakan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu benar. Karena orang juga tidak terlalu mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti yang diucapkan oleh hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu sedang mengkhianati firman Tuhan. Ada pengkhianat-pengkhianat firman Tuhan ketika iman seseorang dibelokkan. Ketika orang itu meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara tahu yang meninggalkan iman pada Tuhan Yesus atau tidak lagi percaya pada Tuhan Yesus ini bukan jemaat loh. Banyak pengerja-pengerja gereja, aktivis gereja, banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Ini adalah gambaran tentang pengkhianatan akan kasih Yesus yang sungguh-sungguh menyedihkan. Siapakah mereka? Mereka adalah yang bersama-sama mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Janganlah kita berkhianat kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya kita tidak berkhianat kepada Tuhan Yesus? Jadilah hambanya yang setia. Saya mengajak saudara membuka perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan di sana. Satu pengajaran yang luar biasa pada Matius 25.
Ini juga masih perumpamaan tentang akhir zaman. Matius 25 ayat 20 dan 21. Matius 25 ayat 20 dan 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara masih ingat kisah ini, di mana ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri, dikatakan di sana memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepada hambanya yang satu 5 talenta, kepada hamba yang berikutnya 2 talenta, dan kepada hamba yang berikutnya 1 talenta. Dan ketika tuan ini lama pergi di luar negeri, dia pulang dan hamba-hambanya itu harus mengadakan perhitungan kepada tuannya ini. Dan hamba yang menerima 5 talenta ayat 20 katakan di sana, datang dan ia membawa laba 5 talenta. Laba 5 talentanya enggak terlalu penting, tapi hamba ini melaksanakan apa yang dipercayakan tuannya kepada dirinya. Dia mengupayakan supaya talenta ini boleh berkembang. Laba 5 talenta. Dikatakan di sana katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Apa tuannya mempersoalkan? Lu kok cuma 5 talenta? Atau hebat bisa 5 talenta? Enggak diurus itu sama tuannya. Cuma yang diurus oleh tuannya bahwa dia diberi kepercayaan oleh tuannya dan dia tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu. Maka kata tuannya itu kepadanya ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini satu hal yang luar biasa. Ketika kita mau menjadi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang benar-benar melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, maka kita tidak akan pernah menjadi pengkhianat-pengkhianat. Tuhan mempercayakan kepada kita satu hidup yang baru. Karena di dalam Tuhan Yesus kita adalah ciptaan yang baru. Lalu apa yang akan kita gunakan dengan hidup kita itu? Apakah hidup kita ini akan menghasilkan buah pertobatan? Apakah hidup kita ini akan menghasilkan dari buah pelayanan? Atau kita tidak menghasilkan apa-apa? Seperti hamba yang mendapatkan 1 talenta. Dia tidak bertanggung jawab dengan 1 talenta itu. Dia kuburkan 1 talenta itu sehingga tidak berkembang sama sekali. Tidak menghasilkan hasil apa-apa. Dia tidak mengusahakan apa-apa. Ada banyak orang yang sudah menjadi Kristen, sudah percaya kepada Tuhan, tapi membiarkan hidupnya ini tidak bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ada adalah mengkhianati akan kepercayaan yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat Tuhan. Kalau kita mau setia, maka Tuhan akan menyambut kita. Karena kita nanti pada satu saat kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan tahta pengadilan Kristus. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Apa itu perkara kecil? Perkara kecil itu hidup kita di dunia ini. Hidup kita di dunia ini perkara kecil. Saudara diberi umur sampai 100 tahun, hanya sampai 100 tahun. Hidup saudara sampai 100 tahun, ulang tahun. Di 100 tahun umur saudara, lilinnya 100, saudara niup juga gigi palsunya lepas. Setelah itu apa yang terjadi? Saudara meninggal dunia, ya cuma segitu. Tapi satu perkara yang besar dikatakan di sana, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perkara yang besar adalah hidup yang kekal di dalam surga. Itu yang tidak ada batasnya. Makanya disebut perkara yang besar. Kalau dalam perkara kecil, hidup di dunia ini saja kita tidak bisa melakukan hal yang
memuliakan nama Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita nanti di dalam surga yang tidak ada batas waktunya. Kita akan hidup kekal di sana, tidak mungkin. Sehingga kepada hamba yang menerima 1 talenta dan menguburkan 1 talenta itu, tidak bertanggung jawab, mengkhianati tugas yang datangnya dari tuannya itu. Dikatakan begini, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu, ayat 30. Ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini adalah satu kondisi yang jelas nyata. Apakah kita mau menjadi orang yang dianggap setia oleh Tuhan, dianggap sebagai hamba yang baik oleh Tuhan, atau dianggap sebagai hamba yang berkhianat seperti Yudas. Matius 26 ayat 25. Matius 26 ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Kalau di dalam bahasa Inggris, dalam New International Version dikatakan, "Then Judas, the one who would betray him, said, 'Surely not I, Rabbi.' Jesus answered, 'Yes, it is you.'" Kalau di dalam Indonesia kan, "Engkau telah mengatakannya." Kalau di dalam New International Version bahasa Inggris dikatakan, "Yes, it is you." Betul, itulah kamu. Yudas tidak mau mengakui semua yang sudah direncanakan bersama dengan para ahli Taurat. Banyak orang tidak mau mengakui bahwa dia sudah mengkhianati kasih Yesus. Orang-orang yang pergi meninggalkan imannya kepada Yesus dan pindah mengikuti iman yang lain, apa pernah mereka mengatakan bahwa ya saya sudah mengkhianati Yesus? Oh enggak pernah. Cuma mereka meninggalkan Yesus. Dianggapnya Yesus sebagai sesuatu yang tidak benar. Yesus seolah-olah dijual lagi oleh mereka. Mereka yang tidak mengikuti firman Tuhan, apa mereka akan mengakui, iya saya sudah mengkhianati Yesus karena saya tidak mengikuti firman Tuhan. Saya tidak menjalani perintah Tuhan. Mereka yang sudah terpanggil untuk melayani Tuhan dan tidak mau melayani Tuhan, apa mereka mengatakan, ya saya ini sudah mengkhianati Tuhan Yesus karena saya tidak menjalani akan panggilannya. Apa mau mengatakan begitu? Yudas pun tidak mau mengatakan, ya betul sayalah yang akan mengkhianati engkau Yesus. Yudas tidak mau mengakuinya. Padahal itu semua sudah direncanakannya. Sehingga Tuhan Yesus katakan, yes it is you. Tuhan tahu persis apa yang sedang dilakukan. Ketika seseorang mengkhianati Yesus dan berdalih. Mencoba untuk berdalih, berkelit dari apa yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan. Kadang-kadang firman Tuhan begitu menusuk hati kita. Mungkin pendeta yang berkhotbah tidak tahu persoalan apa yang sedang saudara hadapi. Tapi di dalam khotbahnya itu ada kata-kata yang menusuk hati saudara. Tapi, oh tidak, saya tidak begitu. Persis seperti Yudas, saya tidak begitu. Tapi Tuhan tahu bahwa engkau begitu. Ini seringkali menjadi hal yang diperlunak ketika firman Tuhan coba untuk meraih orang-orang yang mau disadarkan oleh Tuhan Yesus. Saya berpikir, seandainya Yudas yang saat itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, Yesus answer, yes it is you. Lalu Yudas sadar, Tuhan Yesus tahu apa yang aku rencanakan. Lalu Yudas bersujud, berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Saya percaya hidupnya Yudas akan diampuni dan menjadi rasul yang luar biasa. Sama seperti Petrus yang tidak mengakui Yesus. Itu menjadi rasul yang luar biasa ketika sesudah bertobat. Dan Yesus tetap akan naik kayu salib dengan cara yang lain. Tapi sayangnya Yudas walaupun sudah disadarkan, ya kamu memang firman Tuhan ini bukan ditujukan untuk orang lain. Bukan ditujukan oleh Tuhan untuk si Anu. Oh firman Tuhan ini cocok buat si itu, cocok buat si itu. Tapi tidak cocok buat saya tidak melakukan begitu. Ketika saudara ditegur oleh firman Tuhan, seperti Yesus menegur Yudas, harusnya saudara introspeksi diri dan Tuhan ampuni saya. Hari ini juga saya akan bertobat dan saya akan benar-benar
hidup sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk firman Tuhan. Yudas tidak mau mengakui apa yang iblis sudah lakukan di dalam hatinya. Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yudas ini tidak punya pengalaman untuk berkhianat sebetulnya. Tidak pernah dicatat di Alkitab bahwa Yudas ini sudah sering kali berkhianat nih. Dia kerja sama orang berkhianat, dia ikut kelompok ini, grup ini berkhianat. Enggak. Yudas ini tidak punya pengalaman. Jam terbangnya berkhianat itu rendah sekali. Dia tidak punya pengalaman berkhianat. Dia tidak tahu harus bagaimana caranya berkhianat. Dalam pengkhianatan Yudas ini adalah Yudas mau memberitahukan kepada para ahli Taurat, kepada musuh-musuh Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi yang memusuhi Tuhan Yesus, yang akan membawa tentara Romawi untuk menangkap Yesus. Karena Yudas tahu jam-jamnya, waktunya di mana Tuhan Yesus tidak sedang bersama dengan orang banyak. Biasanya Yesus bersama dengan orang banyak, sehingga ketika para ahli Taurat itu mau menangkap Yesus, mereka tidak berani. Tidak berani karena Yesus akan dilindungi oleh orang banyak itu, karena mereka sedang menunggu mujizat yang Tuhan Yesus akan lakukan. Dan kedua, nanti kesannya para ahli Tauratnya orang yang jahat. Di pandangan mata orang-orang Yahudi sebagai orang yang jahat. Wah, jadi kalau ditangkap pada saat itu kurang tepat waktunya. Sehingga kapan ini bisa menangkap Yesus? Dan ketika Yesus istirahatnya di rumah mana ini? Di hotel mana? Di kos yang mana? Mereka tidak tahu. Tapi mereka menjadi tahu ketika mereka diberitahu oleh Yudas dan diberi tanda oleh Yudas. Sehingga kita tahu nanti Yudas yang akan mengantarkan tentara yang akan menangkap Yesus. Dan Yudas memberitahukan bahwa nanti orang yang saya cium itulah Yesus yang harus kau tangkap. Sebab orang-orang Romawi di tengah kegelapan malam, Taman Getsemani, itu tuh sulit untuk membedakan mana antara Yesus dengan mana Petrus. Sama-sama mungkin model mukanya dan sebagainya seperti itu. Sulit untuk mengenali, sehingga Yudas yang adalah orang dekatnya Yesus tahu persis mana yang Yesus. Nanti dia akan mencium Yesus dan itulah yang harus ditangkap. Yudas tidak punya pengalaman. Tapi orang yang tidak punya pengalaman ini piawai, jago di dalam berkhianat. Apa sebabnya? Dikatakan di sini ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Sekali lagi ingin saya beritahukan pada saudara, iblis tidak nongol, tidak tampil seperti ketika iblis berhadapan dengan Hawa. Dalam rupa ular, iblis itu muncul di sana. Tapi di sini iblis tidak tampil. Yang ada adalah iblis berbisik. Ya, ini saya istilahkan sebagai kuasa kegelapan. Energinya iblis masuk menyusup di hatinya Yudas dan entah dapat ide dari mana rencana ini dibuat. Yudas sudah melakukan negosiasi dengan para ahli Taurat untuk menjual Yesus dengan uang, karena Yudas memang adalah orang yang suka uang. Sehingga di sini kalau kita lihat Yudas sudah merencanakan. Ini bukan kejadian yang tiba-tiba ketika Yudas mengkhianati Yesus. Ini rencana, ini konspirasi. Sehingga kalau kita lihat di sini di akhir zaman, gereja Tuhan yang mengkhianati Yesus itu juga berkonspirasi. Ada satu rencana yang dibisikkan ke dalam hati orang-orang yang mengkhianati Yesus dari gereja Tuhan yang hubungannya tadinya begitu dekat dengan Tuhan. Sebab itu hati-hati. Kita dekat dengan Tuhan adalah hal yang baik. Tapi jangan sampai kita salah memahami Tuhan sehingga kita kecewa kepada Tuhan seperti Yudas yang kecewa pada Yesus. Tidak semua orang puas dengan Yesus. Ada banyak orang yang kecewa pada Yesus. Seperti ahli Taurat itu sangat kecewa pada Yesus. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus itu selalu akan memuaskan semua orang. Oh enggak. Yesus hanya akan memuaskan pada orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sungguh-sungguh mau mencari hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Maka hidupnya itu akan dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang tidak mau, yang bertentangan, yang mempunyai pikirannya sendiri, ingin membangun hidup versinya sendiri, maka orang itu pasti kecewa. Dan ketika orang itu kecewa, dia berubah
menjadi seorang pengkhianat yang sudah dibisiki sebuah rencana konspirasi di dalam hatinya oleh iblis. Hati-hati. Karena Tuhan Yesus tidak rugi apa-apa. Sobat saudara hitung, ruginya apa Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas? Enggak rugi apa-apa. Semuanya berjalan rencana Allah untuk menjadikan Yesus sebagai juru selamat, berjalan dengan sukses. Yesus harus mati, Yesus harus bangkit, Tuhan Yesus harus naik ke surga, dan Tuhan Yesus harus mencurahkan rohnya yang kudus. Gereja Tuhan lahir di muka bumi. Gereja Tuhan dipersiapkan untuk naik ke awan-awan nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Semua itu rencana Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Lalu apa ruginya Yesus dikhianati oleh Yudas? Sama sekali tidak ada kerugian apa-apa. Tapi yang rugi besar, hancur hidupnya adalah Yudas. Itu sebabnya saudara perlu mendoakan mereka-mereka yang mengkhianati Tuhan Yesus dalam berbagai bentuk, pengkhianatan ringan sampai pengkhianatan berat. Doakan mereka supaya mereka menyadari akan kesalahan yang sudah mereka lakukan dan mereka mau bertobat. Sehingga sekarang masih ada waktunya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus yang pasti mengampuni. Sebagaimana Yesus mengampuni Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Berapa kali Yudas mengkhianati Yesus? 1 kali. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? 3 kali. Dosanya, kesalahannya, kesedihannya Yesus atas tingkah lakunya Petrus jauh lebih besar, 3 kali. Tapi Petrus datang dan menyesali akan semua apa yang dilakukannya. Yesus mengubahkan Petrus menjadi alat yang luar biasa. Menjadi rasul yang luar biasa. Di hari Pentakosta itu, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Ini adalah suatu kerja kuasa Tuhan yang dahsyat. Itu akan terjadi pada Yudas kalau Yudas bertobat dan minta ampun pada Tuhan. Saya percaya belas kasihan kemurahan Tuhan Yesus begitu besar bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mau datang kepadanya. Tuhan, ampuni saya. Saya sudah sering kali mengkhianati Engkau Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Karena sering kali saya melangkahi dan melanggar firman Tuhan. Saya anggap tidak ada nilainya firman Tuhan itu sehingga saya abaikan. Ampuni saya Tuhan. Dan pagi hari ini saudara boleh datang dan menghampiri Yesus di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, Allah yang maha kuasa, Bapa yang baik, ampuni kami ya Bapa, jika seringkali kami dengan tanpa sadar sudah melawan, berontak dan mengkhianati Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak mau celaka seperti Yudas. Kami mau Tuhan bertobat dan sungguh-sungguh hidup baru di dalam Tuhan Yesus, diperbarui oleh Tuhan Yesus kembali. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, biarlah sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, Tuhan, ampuni semua kesalahan kami. Ampuni semua dosa kami. Ampuni segala hal yang Kau pandang salah dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk sungguh-sungguh bertobat. Tolong kami untuk menghasilkan buah pertobatan. Tolong kami untuk menghasilkan buah pelayanan. Tolong kami untuk menghasilkan buah kehidupan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa dalam surga, ampuni kami dan sucikan kami. Dan saat ini kami mau membuka hati kami untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini. Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan benar-benar mengisi kehidupannya dengan luar biasa untuk menjadikan gereja Tuhan yang layak di hadapannya. Gereja Tuhan yang baik, gereja Tuhan yang setia, yang akan masuk di dalam kebahagiaan Tuhan kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.